Oleh karenanya kami di sini meminta kepastian hukum gitu loh. Kan nggak ada seseorang yang maksudnya dapat menghindar daripada panggilan kepolisian. Panggilan kepolisian ini ya kalaupun dia meyakini dia tidak bersalah, dia harus menghadap kepada penyidik. Kalau boleh tahu tujuannya apa sih, Bang? Jadi hari ini seperti kemarin kita memasukkan surat permohonan perlindungan hukum. Jadi kalau kemarin kita mengirimkan kepada Bapak Kabareskrim dan juga Bapak Karowasidik, hari ini kita mengirimkan kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Bapak Dirkrimum berkaitan permohonan perlindungan hukum dari laporan polisi klien kami Jessica Iskandar dan juga Bapak Vincent Verha yang sudah berjalan 4 bulan lamanya. Kan begitu. Sebagaimana kita mendapatkan informasi sudah dilakukan pemanggilan kepada terlapor CSB, tetapi terlapor CSB tersebut mangkir dari panggilan kepolisian. Dan sebagaimana fakta yang sudah kita sampaikan, ternyata sampai saat ini ada 4 laporan polisi terhadap terlapor yang sama, terlapor Stephen tersebut, terlapor CSB ya, dengan dugaan yang sama juga pasal 378 372 berkaitan dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan. Di sini permohonan perlindungan hukum kita makanya meminta atensi begitu. Artinya terhadap terlapor yang mangkir daripada panggilan ini kan tidak bisa dibiarkan. Karena sebagaimana aturan daripada Perkap, apabila dia sudah mangkir 2 kali panggilan harusnya bisa dilakukan perintah paksa untuk diterbitkan surat perintah membawa untuk dilakukan pemeriksaan di hadapan penyidik. Jadi ini yang akan kita kawal. Nah, Bang, sorry habis sedikit, Bang. Kalau boleh tahu laporan jedar yang di sini tuh pasal berapa sih, Bang? Berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pasal 378 372 KUHP. Jadi itu ancamannya 4 tahun masing-masingnya ya. Masing-masingnya 4 tahun. Itu sudah berjalan 4 bulan. Sudah berjalan 4 bulan dan sampai saat ini pun kita mendapatkan informasi dari penyidik yang menangani ya kan, itu sudah dilakukan panggilan pemeriksaan kepada si terlapor, tetapi terlapor tidak menghadap. Sudah berapa kali panggilan? Sudah 2 kali, 2 kali. kan begitu kan? Dan ternyata ada 4 laporan polisi total Dari orang lain? dari korban-korban lain, yang dimana kalau kita mau total semua kerugian tersebut hampir mencapai 50 miliar. Artinya kedatangan Abang di sini Untuk memasukkan kembali permohonan perlindungan hukum. Kali ini karena laporan kita di Polda Metro, kita memasukkan kepada Pak Kapolda dan juga Bapak Dirkrimum. Kita akan melakukan proses prosedur hukum itu semua sesuai dengan fakta lah. Kan begitu. apa saja, Bang, yang dibawa, Bang? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Siap. Jadi kalau kemarin kita sudah mengirimkan kepada Bapak Karowasidik, sudah ada tanda terima, kan begitu kan? Hari ini juga sama, kita akan memohonkan halnya seperti ini, permohonan perlindungan hukum. Tetapi ditujukan kepada Bapak Kapolda Metro pada hari ini, Bapak Kapolda Metro dan Bapak Dirkrimum, agar menjadi atensi bersama, kan begitu kan? Dan sebelumnya sudah dikirim ke Bapak Kabareskrim dan Karowasidik, Bareskrim Polri yang sudah kita masukkan. Nah, ini adalah 4 laporan polisi ya yang sudah kita muat kemarin juga ya terhadap terlapor CSB, sama dan begitu kan. Nah, oleh karenanya kami di sini meminta kepastian hukum gitu loh. Kan nggak ada seseorang yang maksudnya dapat menghindar daripada panggilan kepolisian. Panggilan kepolisian ini ya kalaupun dia meyakini dia tidak bersalah, dia harus menghadap kepada penyidik. Dan penyidik di sini ya mempunyai tugas kewenangan fungsi ya kan, menjalankan sebagai aparatur negara, dalam hal ini kepolisian, ya punya esensi itu kan begitu kan. Apabila memang salah satu pihak atau pihak terlapor, kami pun kooperatif diperiksa dan sebagainya. Pihak terlapor ya harapan kami juga sama. Dan kita meminta supaya penyidik juga dapat melakukan upaya paksa itu untuk pemerintah membawa dia dilakukan pemeriksaan kan begitu kan. Begitu. Bang, oke. Update sedikit, Bang, terkait selain Abang melaporkan kan pihak sana juga melaporkan nih, Bang, dengan dalilnya adalah bahwa laporan jedar tidak sesuai karena ini kasus perdata bukan pidana dan kemarin sudah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi begini, kalau berkaitan dengan gugatan mereka ya, jadi mereka tidak melakukan laporan karena perdata itu adalah gugatan domainnya. Nah, di dalam gugatan keperdataan mereka mengatakan, karena klien kami pada preskon pertama dengan kuasa hukum lamanya, sebelum saya yang pegang ya kan, itu melakukan pencemaran nama baik. Berhak, setiap orang itu berhak untuk mengajukan gugatan, melaporkan, tetapi kembali lagi, apakah dapat dibuktikan? Dan kita pun kooperatif, klien kami pun kemarin kooperatif ketika panggilan sidang pertama pada tanggal 5 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi sebagaimana teman-teman media pada saat itu juga datang kan melihat, kami hadir, undangan sidang jam 9, padahal sudah 4 jam itu. Kalau telat 1 jam 2 jam, it's okay. Baru dimulai jam 1, itu pun penggugat tidak hadir. Dipanggil oleh megafon tuh 9 kali loh, bahkan lebih. Majelis hakim pun menunggu sebelum mulai sidang, tapi mereka pun tidak hadir. Selesai kita sidang, justru mereka baru hadir muncul. Nah ini lucu gitu loh. Padahal itu sidang pertama. Sidang pertama, sebagaimana seharusnya menurut hukum acara perdata, ketika penggugat tidak hadir pada sidang pertama, gugatan tersebut dapat gugur.
Makanya di persidangan selanjutnya kami akan menyampaikan itu kepada majelis hakim. Dan sidangnya kan dilanjutkan bertanggal berapa? Tanggal 19 Oktober. Tanggal 19 Oktober. Ya. Nah, kelanjutannya gimana Bang persiapan untuk sidang berikutnya? Ya, yang pasti kita masih mengikuti proses sidang yang masih berjalan, ya kan, kita menghormati proses itu. Nanti bagaimanapun sudah menyentuh isi substansi pasti akan kita gelarkan lagi lah. Jendar dan Vincent akan hadir juga? Ya. Jadi kami pun ya karena dia kooperatif ya, dia orang yang taat terhadap hukum ya. Dan kami pun mendukung itu. Kami sebagai kuasa hukum ini kan memberikan nasihat yang baik kepada klien, kan begitu kan? Bukan kemudian hanya mau cari sensasi dan sebagainya aja. Janganlah, kaedah-kaedah hukum ini harus diletakkan dulu di situ. Hari ini Jendar tidak mendampingi Abang ke Polda? Hari ini karena tadi pagi saya bersama beliau, cuman hari ini beliau juga masih ada kesibukan, jadi memang berurusan dengan instansi-instansi, memang kami selaku kuasa hukumnya lah yang melakukan ini semua. Jadi diwakilkan oleh kami, gitu. Mau ada tambahan? Ya, sedikit boleh. Ya, saya melanjutkan apa tadi yang disampaikan Pak Roland, bahwa kalau kita melihat dari pihak terlapor, ini memang yang menjadi pertanyaan besar adalah dia tidak hadir di laporan kepolisian, tapi dia bisa gugat di persidangan. Nah, ini pertanyaan besar, kenapa dia tidak hadir? Sebenarnya dari pihak terlapor harus kooperatif untuk hadir keterkaitan panggilan polisi. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jangan menghalangi proses hukum. Ketika kewenangan penyidik sudah dia dipanggil, dia harus berhak untuk hadir. Jadi saya minta kepada kuasa hukumnya juga harus tahu aturan, memberikan nasihat kepada kliennya untuk bisa hadir. Jadi supaya proses ini bisa berjalan seperti itu. Sehingga kita melihat bahwa ada bukti yang transparan untuk kita melihat dalam perjalanan kasus ini. Jadi kami kuasa hukum daripada Pak Vincent dan Ibu Jessica tetap mengawal kasus ini sampai selesai. Ya. Oke, cukup.